Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teori belajar behaviorisme, khususnya pada bagian koneksionisme melalui percobaan Edward Lee Thorndike. Bersama saya, Andi Wahyudi. Salah satu teori belajar behaviorisme yang terkenal adalah teori yang melibatkan pembentukan asosiasi atau yang dikenal dengan koneksionisme. Edward Lee Thorndike adalah seorang psikologi Amerika Serikat yang terkenal dengan teori belajarnya yang dikenal dengan koneksionisme. Thorndike tertarik untuk mempelajari bidang pendidikan, terutama pembelajaran, transfer, perbedaan individu, dan kecerdasan. Atas prestasinya yang luar biasa, Thorndike meraih penghargaan di bidang psikologi pendidikan dari American Psychological Association. Thorndike dikenal dengan psikolog yang menyukai hewan. Dia mulai bekerja dengan serangkaian percobaan pada hewan. Thorndike percaya bahwa hewan dalam situasi masalah mencoba untuk mencapai tujuan, seperti mendapatkan makanan untuk mencapai tujuan. Dari sekian banyak respon yang dapat mereka lakukan, mereka memilih salah satu, melakukannya, dan memperoleh konsekuensinya. Salah satu percobaannya yang paling terkenal adalah percobaannya tentang bagaimana kucing dapat keluar dari kandang tertutup melalui proses trial and errors. Dia melakukan percobaan dengan menempatkan kucing dalam suatu kotak tertutup yang dilengkapi dengan kail untuk membukanya. Pertama-tama, kucing ditempatkan dalam sangkar sambil di depannya disediakan makanan. Dorongan rasa lapar dari sang kucing membuat kucing tersebut membuat tindakan secara tidak teratur. Kucing bergerak ke sana kemari untuk menggapai makanan yang diinginkannya. Sampai suatu ketika, kucing tersebut dapat membuka pintu keluar dengan mendorong tongkat atau menarik rantai secara tidak sengaja. Setelah serangkaian respon acak, kucing tersebut akhirnya melepaskan diri dengan membuat respon. Thorndike melakukan percobaan tersebut secara berulang-ulang untuk melihat hubungan antara jumlah percobaan dan waktu, atau dikenal dengan istilah action and outcome. Thorndike ingin mengetahui bagaimana dampak dari tugas yang berulang terhadap waktu pengerjaannya. Thorndike menemukan bahwa semakin banyak jumlah percobaan yang diberikan kepada kucing, maka akan semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk melepaskan diri dari kandang. Apa yang dilakukan Thorndike ini sama dengan percobaan yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison. Thomas melakukan percobaan 2000 kali untuk menghasilkan lampu yang menyala. Thomas gagal untuk menyalakan lampu sebanyak 1990 kali percobaan. Dan Thomas berhasil pada percobaan yang ke-2000. Apa yang telah dilakukan Thomas ini adalah bentuk dari trial dan error. Jumlah percobaan yang sama ketika diulang akan menghasilkan waktu yang lebih singkat. Berdasarkan temuan dari Thorndike tersebut, pertanyaannya adalah, apa kaitannya dengan teori belajar? Pertanyaan kedua, apakah yang dilakukan kucing tersebut masuk ke dalam proses belajar? Berdasarkan percobaan Thorndike, sebenarnya ada beberapa hal yang dapat menjadi poin-poin kunci dari percobaan tersebut. Yang pertama bahwa praktek belajar mengajar memerlukan kemampuan guru untuk menstimulasi siswa melalui praktek pemberian reward. 2. Stimulus dan respon berhubungan satu sama lain jika dilakukan dalam konteks yang sama. Intelijensi merupakan fungsi dari jumlah koneksi yang diperoleh. Intelijensi akan menjadi kuat jika praktek dilakukan berkelanjutan dan lemah jika prakteknya dihilangkan. Transfer dalam pembelajaran terjadi karena pengalaman situasi sebelumnya. Thorndike menjelaskan, jenis pembelajaran yang paling mendasar dan perlu melibatkan pembentukan asosiasi atau koneksionisme antara pengalaman sensorik seperti persepsi rangsangan atau peristiwa dan impuls saraf seperti respon yang memanifestasikan dirinya secara perilaku. Thorndike percaya bahwa belajar sering terjadi dengan coba-coba, dengan proses memilih dan menghubungkannya. Hewan dalam situasi memilih, atau misalkan dalam situasi masalah terdesak tertentu, mereka akan mencoba untuk mencapai tujuan, misalnya mendapatkan makanan untuk mencapai tujuan. Dari sekian banyak respon yang dapat mereka lakukan, mereka akan memilih salah satu, melakukannya, dan mengalami konsekuensinya. Semakin sering mereka membuat respon terhadap suatu stimulus, semakin kuat respon itu terhubung dengan stimulus tersebut.
Masalah spesifik atau menemukan solusi bisa digunakan dalam konteks atau pendekatan apapun, di mana pembelajar akan memutuskan hasil yang dia peroleh sesuai dengan kebutuhannya. Investigasi masalah disebabkan karena adanya dorongan rasa ingin tahu yang dihasilkan melalui berbagai kemungkinan dari beragam solusi yang mungkin. Di sana, mereka akan memutuskan untuk menentukan solusi yang terbaik. Jika dikaitkan dengan percobaan lampu Thomas Alva Edison, sebagai orang yang jenius, maka 1% di antaranya adalah inspiration, dan 99% adalah precipitation. Percobaan Thorndike memperlihatkan bahwa kucing dengan percobaan yang berulang mencapai tujuan, yaitu melarikan diri lebih cepat dan membuat kesalahan yang lebih sedikit. Ini semacam pembelajaran trial dan error, di mana trial terjadi secara bertahap ketika respon yang berhasil ditetapkan dan apa yang tidak berhasil ditinggalkan. Koneksi terbentuk secara mekanis melalui pengulangan. Thorndike memahami bahwa pembelajaran manusia lebih kompleks karena melibatkan aktivitas lain seperti menghubungkan, menganalisis, dan menalar. Meskipun demikian, kesamaan hasil penelitian dari studi hewan dan manusia membuat Thorndike menjelaskan pembelajaran kompleks dengan prinsip-prinsip yang sederhana. Di ruangan kelas, guru mendiskusikan masalah dan siswa mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara menganalisis penyebab-penyebab dari masalah tersebut dan menghasilkan berbagai macam solusi yang mungkin dari aktivitas tersebut untuk menentukan solusi yang terbaik. Siswa menggunakan prinsip trial and error untuk menguji setiap solusi yang mungkin.